Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Di demonstrasi kontekstual kali ini, kita akan membahas tentang visi guru penggerak. Saya Abdullah Syabani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Gerobogan. Latar belakang kegiatan ini yaitu dengan menggunakan metode inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan atau metode dalam pembelajaran yang menekankan pada penghargaan, pemahaman, dan mengapresiasi terhadap suatu topik atau materi pelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap suatu konsep atau fenomena. Adapun tujuan kegiatannya adalah merumuskan sebuah misi yang bertujuan untuk membawa perubahan positif di sekolah yang bersandar pada visi yang telah kita rumuskan dan kita cita-citakan agar ke depan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Adapun visi saya yaitu dapat mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, berkarakter, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, berprestasi, dan mandiri. Dari visi tersebut, maka kita membuat suatu pernyataan prakasa berubah, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik agar terbentuk jiwa kepemimpinan dan kemandirian pada peserta didik. Di dalam merumuskan sebuah visi, kita menggunakan metode Bagja. Apa itu Bagja? Yaitu B, buat pertanyaan utama, kemudian A, ambil pelajaran, kemudian G, gali mimpi, kemudian J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Langkah yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu yang pertama, mengapa kita harus bisa menanamkan rasa percaya diri dan jiwa kemandirian pada murid? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara membuat jiwa kepemimpinan dan kemandirian murid di kelas? Adapun tindakan dan penyelidikan yang kita lakukan yaitu yang pertama, karena masih banyak anak yang merasa malu untuk mengekspresikan diri mereka di kelas. Kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk mencari solusinya. Kemudian memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya rasa percaya diri dan kemandirian di kelas, dan melatih rasa kepercayaan diri dan kemandirian pada siswa. Langkah selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Adapun pertanyaan yang kita buat yaitu yang pertama, aktivitas apa yang dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan kemandirian murid di kelas? Dan yang kedua, kondisi seperti apa yang dapat meningkatkan kepemimpinan dan kemandirian murid? Lalu, tindakan atau penyelidikan yang kita lakukan yaitu dengan cara pertama, menyediakan ruang untuk wadah mengekspresikan segala aktivitas murid. Kemudian, melakukan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid di kelas. Kemudian, menyampaikan kepada murid dampak positif dari memiliki jiwa kepemimpinan dan kemandirian, dan menyiapkan kondisi yang harmonis, saling mendukung, saling menghormati di sekolah. Adapun langkah yang selanjutnya dalam pembuatan visi yaitu gali mimpi. Adapun pertanyaan yang kita buat yang pertama yaitu, hal baik apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung agar murid tetap memiliki jiwa kepemimpinan dan kemandirian? 2. Kebiasaan baru apa yang akan kita lakukan agar kepemimpinan dan kemandirian murid meningkat? Adapun tindakan ataupun penyelidikan yang kita lakukan yaitu pertama, memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada murid untuk mengembangkan rasa percaya diri pada murid. 2.
membuat kegiatan untuk menumbuhkan kepemimpinan dan kemandirian pada murid, dan langkah yang ketiga yaitu mendorong kemampuan kepemimpinan dan kemandirian murid di sekolah. Langkah selanjutnya dalam pembuatan misi adalah jabarkan rencana. Dalam hal itu kita membuat pertanyaan, apa langkah konkret yang harus kita lakukan? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengukur kemajuan siswa dan capaian apa yang kita inginkan? Tindakan atau penyelidikan yang kita lakukan yaitu yang pertama adalah menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam pembelajaran yang mendukung kepercayaan diri pada murid, menyampaikan tentang dampak negatif bullying dan kekerasan di sekolah. Yang kedua, mengadakan kegiatan-kegiatan yang menjadi wadah belajar kepemimpinan seperti kegiatan ekstra pramuka, pelaksanaan upacara cara bergilir, diskusi kelompok, kebebasan dalam menyampaikan pendapat di kelas. Kemudian kita melakukan observasi secara berkala dengan tolak ukur seberapa jauh nilai kepercayaan seorang murid yang sudah tumbuh pada diri mereka. Langkah yang selanjutnya yaitu atur eksekusi. Adapun di sini ada pertanyaan yang pertama yaitu siapa yang akan terlibat dalam program ini? 2. Kapan rencana akan dilaksanakan? Dan yang ketiga, bagaimana tindak lanjut kegiatan tersebut? Yang keempat, apa tolak ukur yang menjadi indikator akan keberhasilan kegiatan tersebut? Kemudian kami melakukan tindakan atau penyelidikan yang pertama yaitu semua warga sekolah serta wali murid harus dilibatkan dalam kegiatan ini. 2. Akan dilaksanakan setiap minggu sekali atau pada hari yang sudah kami tentukan. Kemudian dilakukan pembagian tugas upacara secara bergantian, memimpin doa bergantian, melakukan presentasi di kelas secara bergilir, melatih kepemimpinan melalui program kepramukaan. Tolak ukur keberhasilan ini dapat terwujud apabila semua siswa sudah berani tampil di depan umum untuk menyampaikan segala ekspresinya. Adapun itu yaitu pertama, mereka antusias untuk jadi pemimpin doa. Mereka berani melakukan presentasi di depan kelas, kemudian sadar akan pentingnya rasa percaya diri pada diri mereka, dan menjadi pribadi yang peduli akan lingkungan sekitar. Nah, jika terdapat kendala di lapangan, maka kita akan koordinasi dengan siswa, kepala sekolah, rekan guru, serta wali murid dengan tujuan mencari solusi bersama. Kesimpulan dari kegiatan tersebut yaitu, jadi di dalam merumuskan sebuah visi, kita harus merencanakannya terlebih dahulu, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan wali murid, menggali apa yang akan menjadi impian bersama untuk tujuan mewujudkan perubahan positif di sekolah agar dapat mewujudkan pendidikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.